Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sebelumnya. Dan di video kali ini aku membahas tentang kuota di tahun 2024. Nah, ini kabar gembira banget untuk teman-teman yang sudah mengikuti proses belajar bahasa Korea untuk tahun ini yang mau ditaskan untuk tahun 2024. Nah, ini ada kabar yang sangat bagus dan sangat pokoknya dari tahun-tahun yang sebelumnya sampai tahun sekarang yang paling heboh, yang paling hit banget dan paling menggembirakan adalah tahun ini, yang tahun 2024. Yang paling istimewa itu tahun 2024. Nah, ini tak kasih tahu untuk teman-teman, kuota di tahun 2024 ini sebanyak 14.500, itu khusus untuk warga Indonesia saja, tidak dibagi 16 negara. Nah, ini paling spesial banget untuk teman-teman. Simak videonya sebagai berikut. Jadi langsung saja tak bacakan untuk teman-teman yang belum paham, atau teman-teman bisa cek sendiri di akun website BP2MI. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di berandanya. Kalau enggak ini dengerin aja, tak bacakan dari atas sampai bawah. Informasi apa yang bisa diambil dari saya memberikan informasi untuk teman-teman. Nah, ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nek ini benar-benar kabar gembira banget, soalnya dari tahun-tahun sebelumnya hanya tahun 2024 ini yang kuotanya paling banyak. Di tahun sebelumnya tidak ada kuota sebanyak ini, terus penerbangan sebanyak ini juga tidak ada. Cuman tahun 2023 dan tahun 2024 nanti ini paling banyak banget dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tak bacakan dari atas untuk teman-teman, didengarkan baik-baik, jangan sampai ketinggalan satu kalimat. Oke. Jakarta, BP2MI, tanggal 3 bulan 10 2023. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bakal menambah kuota pekerja migran Indonesia atau PMI untuk bekerja penempatan di Korea Selatan atau Korsel dalam skema government to government atau G2G untuk sektor manufaktur. Jadi kuota yang banyak ini sektornya manufaktur saja ya teman-teman. Di sektor yang lain di sini belum disebutkan. Yang paling banyak di tahun 2024 itu sudah diumumkan kuotanya 14.500. Ini tak bacakan lagi. Jadi kita itu minta tambahan kuota kepada Korea, ya ini yang ngomong kayak gini pihak pemerintah Indonesia atau BP2MI ya. Dan alhamdulillah dari kuota yang sebelumnya 13.000 ditambah lagi menjadi 1.500 kuota PMI untuk saat manufaktur. Jadi total kuota Indonesia ada 14.500. Nah, jelas toh, kuota Indonesia 14.500. Kata Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi kepada wartawan usai memberangkatkan sebanyak 105 PMI ke Korsel di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 03.10.2023. Rinaldi menjelaskan penambahan kuota tersebut karena animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi sangat tinggi. Jadi peminat di di negara kita itu untuk bekerja di luar negeri, khususnya untuk di Korea Selatan itu banyak banget peminatnya. Nah, ini pemerintah negosiasi dengan pemerintahan Korea Selatan agar ditambah kuotanya untuk Indonesia. Menurut dia, hal tersebut lantaran sosialisasi yang begitu masif dilakukan BP2MI kepada masyarakat semenjak 3 tahun terakhir ini. Artinya ada perkembangan positif semenjak BP2MI dipimpin oleh Pak Beni Ramdhani. Jadi selama Pak Beni memimpin di BP2MI, alhamdulillah untuk masalah kasus-kasus PMI, terus kayak pokoknya kasus yang gimana ya, merugikan dari PMI Indonesia itu diselesaikan semua sama Pak Beni, dari mulai IMEI, terus pajak, bea cukai dan lain-lain itu dibenahi sama Pak Beni. Dan di seperti kita atau seperti saya itu PMI asal Korea Selatan atau dari manapun itu diperjuangkan lah sama beliau. Jadi jasa beliau ini selama menjadi ketua BP2MI sangat membantu untuk para PMI khususnya. Ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Beni karena sudah memperjuangkan hak-hak kita sebagai PMI. Lanjut, jadi Korea itu memberikan alokasi sekian ribu untuk buat semua negara. Dan negara Indonesia mendapat kuota 13.000 kuota, sementara animo tahun lalu itu yang mendaftar 30.000, yang diterima cuman 13.000, sehingga kita meminta tambahan kuota, ujarnya.
Jadi untuk kuota tahun 2022 itu kita mendapatkan 12.000. Lalu untuk tahun depan 2024 itu pihak BP2MI ternyata negosiasi dengan pemerintah Korea minta tambahan kuota. Jadi yang kita diberi 13.000 ditambah 1.500 jadi 14.000 kuota untuk 2024. Kan banyak toh. Wow, ini sejarah loh. Di tahunku tidak nyampe sekian. Lanjut lagi. Melihat tingginya animo masyarakat, Rinardi optimis menempatkan pahlawan devisa ke negara penempatan pada tahun 2023 bakal melampaui target yang ditetapkan sebanyak 250.000 orang untuk semua sektor. Wow, wakah men yo, ternyata banyak loh, 250.000 loh. Mau diberangkatkan ke seluruh negara yang mau dituju oleh para PMI. Peningkatan tahun ini cukup mengalami tren begitu bagus, lebih tinggi ketimbang 2 tahun terakhir. Oh iya jelas, 2 tahun terakhir 2021 sampai 2022 kan corona. Artinya pemberangkatan PMI ke negara penempatan akan terus bertambah sampai akhir 2023. Mudah-mudahan target kita 250.000 orang tercapai, bahkan bisa melebihi angka itu, kata Rinardi. Rinardi mengatakan jumlah total 203.051 PMI yang telah diberangkatkan. Sepanjang tahun 2023 oleh BP2MI untuk semua sektor ke negara penempatan, manufaktur dan fishing paling mendominasi. Jadi untuk TKI Korea Selatan masalah di bidang manufaktur dan fishing itu sangat mendominasi. Jadi pandangan dari pemerintah paling banyak atau mendominasi yang terbang ke luar negeri itu ya ke Korea Selatan, terutama untuk bagian manufaktur dan fishing. Dan di pihak sini BP2MI juga mengatakan bahwa jumlah tersebut paling besar dibanding periode atau tahun-tahun sebelumnya yang menembus angka di bawah 200.000 PMI yang diberangkatkan ke negara penempatan. Jadi nek di tahun-tahunku dulu itu ya yang berangkat itu dikit tidak nyampe banyak-banyak banget kayak gini. Paling satu kloter itu tidak nyampe 200-an. Kalau sekarang itu kan hampir satu kali penerbangan atau sekali prelim itu kan ribuan orang. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 ini saya akui paling banyak pemberangkatan. Dan untuk tahun 2024 ini target dari pemerintah sangat banyak banget. Dan pemerintah juga sangat giat negosiasi untuk memberangkatkan PMI atau meminta jumlah kuota diperbanyak. Dan untuk saat ini ya kuotanya banyak banget dari 14.000 loh ya, 500. Perbandingannya juga sangat jauh dari aku dulu itu tidak nyampe sekian kuotanya. Ya ini sangat-sangat membantu untuk para calon PMI. Tak jelaskan sedikit lagi ya. Yang mendaftar itu tahun lalu 30.000 orang dan kuotanya 13.000. Jadi kalau dibagi dua berarti satu orang itu musuh 2 orang. Jadi lebih ringan. Kalau dulu aku itu kuotanya 7.000 tapi yang ikut tes mendaftar itu 35.000. Jadi satu orang musuh 5. Jadi banyak banget nih aku pas waktu aku dulu. Ya untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan itu ya enak banget ya. Ya kayak tahun-tahun dulu saingannya juga lebih dikit, kuotanya lebih banyak. Ya otomatis KKM-nya juga lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di aku dulu itu KKM 160. Kalau sekarang ya sama sih sebenarnya 160, 150, 170. Enggak tinggi-tinggi banget. Yang paling tinggi itu 2018 itu 185. Soalnya kuotanya cuma 700 tok til ditambah 300 menjadi 1000-an lah kayaknya kalau nggak salah. Itu 1000 kuota itu dibagi 16 negara, bayangkan. Tahun 2018. Jadi kenapa tahun 2019 kayak waktu aku dulu tes itu kuotanya 7.000, pesertanya 35.000. Itu
kuota itu ditambah dengan yang 2018, kan banyak yang nggak lulus, jadi tumpek blek jadi satu di 2019. Jadi makanya kelihatan banyak banget. Biasanya tidak nyampe 35.000 orang yang daftar kok sampai segitu. Tapi kuotanya ya alhamdulillah 7.000, ya itu udah banyak. Terus kayaknya ditambah jadi 8.000 kalau nggak salah itu. Dan di sini juga ada peraturan baru di Korea Selatan, yaitu untuk masalah paspor itu bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Terus kontrak kerja di sini itu yang dulunya itu re-entry itu 5 tahun, kita pulang dulu ikuti prelim langsung balik lagi ke sini, nambah kontrak lagi 5 tahun. Tapi yang sekarang itu kontraknya bisa ditambah 10 tahun atau re-entry tanpa pulang, kasarannya kayak gitu. Itu bisa dengan syarat kita harus mempunyai topik level 2 atau KIP level 2. Itu kita bisa mengajukan re-entry tanpa pulang. Jadi ketika kontrak kita sudah habis, nanti kita bisa perpanjang di sini dengan otomatis. Kita langsung datang ke imigrasi, mengurus semuanya. Pokoknya ada persyaratannya tuh, ada persetujuan dari 3 pihak, yaitu kita, sajangnya atau bos, dan imigrasi. Terus kita juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang syaratnya itu kita tidak boleh pindah pabrik kurang lebih selama 2 tahun. Jadi kita harus di pabrik yang pertama itu bekerja selama 2 tahun dan kita bisa melakukan re-entry. Dan terakhir di pabrik yang lama itu minimal 18 bulan. Kalau nggak salah itu informasinya. Jadi kita bisa mengajukan re-entry tanpa pulang. Atau kita juga bisa sekarang lebih mudah itu ganti visa E7. Sekarang mudah banget loh ganti visa E7 sama KIP level 2 atau topik level 2, kita bisa ganti bisa menjadi visa E7. Persyaratannya adalah kita harus lebih dari 4 tahun tinggal di Korea. Jadi enak loh, ketika kita tidak dapat re-entry tanpa pulang, kita bisa ganti visa E7. Jadi itu informasi yang bisa saya berikan. Semoga untuk teman-teman yang sedang mengikuti proses belajar bahasa Korea, tolong dimanfaatkan dengan baik. Soalnya jarang banget terjadi kuota banyak kayak gini. Ini untuk teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan. Belajarnya diperkuat lagi, diperbanyak lagi belajarnya, biar lulus. Enteng kok, musuhnya cuma dikit. Paling kuotanya kan 14.500. Terus paling pesertanya nggak nyampe 35.000 lah. Itu nggak nyampe. Jadi kalau musuhnya itu hitungannya 1:2. Enteng lah, 1:2. Teman-teman yang penting semangat belajar, fokus, bisa lulus, nanti tinggal nunggu SLC aja. Jadi itu informasi yang bisa saya berikan. Sekali lagi, dimanfaatkan yang sebaik-baik mungkin kuota yang banyak ini. Jangan disia-siakan. Untuk teman-teman yang belum tahu proses cara kerja ke Korea, bisa lihat di konten sebelumnya. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman. Ini mau tembus 1000 subscriber. Oh, jangan lupa ya yang lihat di subscribe ya, biar tembus 1000. Biar kejar juga jam tayangnya. Jadi itu informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.